lihat pasar Minggu Kertarejasa Jatinegara Singosari. Ini bersama tokoh-tokoh Jatinegara. Ini salah satu artis yang kayak Eros Jarot ini yang lagi nyanyi. Ini teman-teman dari pasar Minggu yang ada di Kertarejasa. Ini yang lagu kami coba. Lanjut, edisi utama. Ini kita mau wawancara sebentar ya terkait kegiatan pasar Minggu. Ya, malah aku lihat tuh lama. Jangan terlupa Pak Gatot. Pak RW itu bisa. Pak Gatot, ini saya mau wawancara sedikit terkait dengan pasar pagi Pamingker. Keminter. Pamingker. Oh, Pamingker. Pasar Minggu Kertarejasa. Pasar Minggu Kertarejasa. Pasar Minggu Kertarejasa. Ya. Ini sudah berjalan berapa lama Pak nih sejak pra-Covid? Sebelum Pandemi. Sebelum pandemi sudah jalan ya? Sebelum Covid sudah jalan. sudah jalan 2 tahun. Setelah itu Covid sudah berhenti. Kebeli aja kalau gitu. Oh gitu. Setelah Covid berhenti sebentar selama 2 tahun ya. Hari itu kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Mulai bulan April. Mulai 2022. mulai bulan April aktif lagi ya. Ada berapa lapak Pak keseluruhan? Apanya? Lapaknya berapa? 185. 185, luar biasa. Yang dari luar kota ada nggak? Kabupaten Malang ya, Malang Raya. Oh, yang tercover dari mana aja yang terjauh? Ada dari Bulu Lawang ada. Bulawang ada. Batu juga ada. Oh, Batu juga ada. Oke. Jauh-jauh kan? Iya. Mantap pokoknya. Oke. Sukses ya. Amin, amin. Terus harapannya ke depan terkait dengan pasar Minggu ini apa Pak Ya, kira-kira? kita kembangkan lagi supaya tambah besar, tambah meriah lagi. Oh gitu ya. Oke, saya akan ke Pak Gatot ya. Ini salah satu personil ya yang masih aktif di ASN. Nah, tapi beliaunya ini kayaknya peka ya terkait dengan kegiatan kemasyarakatan ya, utamanya terkait pasar ini. Beliaunya konsen kayaknya. Nah, saya pingin kedepannya ini kira-kira apa harapannya Pak Gatot terkait dengan pasar Minggu ini? Oh, siap. Terkait langkah kami, mimpi kami sih sebetulnya itu BP harus. memviralkan pasar Minggu Kertarejasa. Salah satu caranya mungkin kita akan menguatkan platform kita. Yang namanya Pamingker itu kita harus penguatan di situ dulu. Harapan kami memang merekrut anak-anak muda kreatif Gitu ya. mengembangkan pasar Minggu ini. Jadi harapan kami setelah itu jadi booming, jadi viral, semua pelaku usaha terutama UMKM bisa mempromosikan produknya atau dagangannya melalui platform kami nanti yang insya Allah akan segera kami bentuk untuk menjembatani para pelaku usaha UMKM dengan para pembeli atau peminat. Harapan kami memang suatu saat nanti pasar Minggu Kertarejasa ini jadi semacam Ikon Singosari. ikon Singosari, brand-brandnya juga dikenal. Harapan kami nanti tempatnya juga nggak akan di pinggir jalan. Nanti mungkin suatu saat kami akan punya tempat karena brand kami sudah kuat. Harapan kami sponsor masuk sebanyak-banyaknya. Nanti kami bantu sponsor. Nah, terkait dengan sponsor kami juga akan berkolaborasi sama-sama menguntungkan dari sisi itu. Itu harapan kami untuk jangka panjang memang untuk membumingkan UMKM Singosari sebagai salah satu ikon Singosari ya Pamingker ini. Luar biasa ya obsesinya dari Pak Gatot ini ya. Beliaunya menginginkan ya keberadaan pasar Minggu pagi ini bisa menjadi ikon ya, kalau bisa menjadi suatu percontohan ya bagaimana melaksanakan kegiatan pasar Minggu ini paling nggak bisa menjadi rujukan gitu Pak Gatot ya. Besar harapan kami memang ada semacam rujukan sehingga
bagi pemuda desa yang lain itu ada di saat ada keinginan untuk nyontoh Candi Renggo itu menjadi bisa. Ya, bisa ke kami nanti. Harapan kami gitu. Nah, itu ada Pak RW juga kalau memang butuh penguatan di wilayah, Pak RW itu mantan TNI juga. Oh gitu ya. Sebagai penguat kami untuk mempersatukan kami, ya memang harus ada orang-orang yang sedikit tangan besi lah untuk merangkul kami. Maksudnya TNI dulu waktu itu aktifnya di apa? Di Lanut atau di di Lanut ya? Habis di Saleh. Oh iya. Pak RW, saya mohon waktu sebentar Pak RW. Mohon waktu sebentar di sini. Ini saya kalau sama bolo-bolo Lanut ini saya banyak kenal Pak RW. Ya. Berarti jenengan kan tergabung di PPAU ya? Iya betul. Ya. Pak Sampai itu yang di Watu Gede itu ketuanya ya? Bukan. Siapa? Ini wilayah sendiri, Watu Gede sendiri. Bukan anu PPAU-nya. Iya. Oh sendiri. Sendiri. Ini PPAU-nya Pak Mulyono. Ketuanya. Untuk wilayah Wilayah Candi Renggo. Saya begini Pak, saya terus terang aja ya. Saya sangat salut dengan teman-teman Lanut ya. Soalnya saya sering ya bertemu pegiat-pegiat sosial itu dari teman-teman Lanut ya. Kayak Kampung Es Krim ya. Di sana ada Pak Eri ya. Terus Kampung Ciling ya, ada Pak Surono, Pak siapa. Itu dari Lanut juga ya. Nah, dari situ besar harapan kami Pak ya dari teman-teman Lanut tadi. Ya seperti harapannya Pak Gatot ini Pak ya. Pak Gatot tadi gamanya punya mimpi bagaimana nanti ada semacam platform ya, ada platform media sosial ya, dan ada penerjemahan dari TNI pengertian satu pintu. Ya, ini memang yang ingin saya harapkan. Jadi bagaimana nanti teman-teman Lanut tadi mampu mendesain ya, bagaimana sistem informasi satu pintu tadi merupakan implementasi dari dari Lanut, dari teman-teman TNI tadi berkontribusi di masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke, sekarang dari Pak RW namanya siapa? Edi Indrianto. Pak Edi Indrianto. Sudah berapa tahun Pak jenengan pensiun? Sudah 8 tahun. Menikmati masa pensiun Pak ya. Selama menikmati pensiun di saat berkegiatan begini asik nggak Pak? Kalau kegiatan saya banyak sebenarnya. Apa aja Pak? Kegiatan saya terutama ya kami pribadi sendiri, ya kegiatan di rumah dan peternak-peternak dan di sawah di Tegal. Oh luar biasa. Ya. Itu menyambung hidup rasanya, itu mencari hati kita supaya semakin kita terjual kemana-mana. Biar nggak ada kekosongan Pak. Soalnya ngelek begitu pensiun terus bareng ngono gak ada kegiatan Pak ya. Masih wis tuwek akhirnya tambah cepat ketok tuwek. Kan gitu Pak ya. Terus terkait dengan pasar minggu ini harapannya jenengan gimana Pak? Pasar minggu itu sebenarnya sudah lama sebenarnya. Nggih. Berkaitan ke organisasinya yang belum ada. Sekarang mulai dibentuk organisasi yang maten, di mana harusnya itu yang dipegang anak-anak taruna di sini di depan kurang memenuhi lah gitu. Jadi tidak ada istilahnya pembentukan karang taruna. Mulai sekarang sudah berapa bulan kita sudah mengadakan organisasi yaitu karang taruna sudah dibentuk, sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah. Memang begini Pak ya, jadi membentuk organisasi di masyarakat untuk bisa eksis itu memang susah Pak ya. Kalau berganti-ganti orang itu sudah biasa Pak ya. Timbul tenggelam, mati urip itu juga sudah biasa. Ya sepanjang kita ini Pak yang tua Pak ya nun sewu ya, saya juga pensiunan ASN Pak ya. Karena wis pensiun jadi bayar negara, ya semampunya lah kita punya arti buat orang lain dengan berkegiatan seperti ini kan itu Pak ya. Ya terima kasih sekali Pak RW ya, saya dukungannya jenengan terkait dengan pasar pagi minggu ini ya. Semoga pasar minggu ini di bawah pembinaan jenengan itu bisa lebih sukses lagi. Kalau misalkan Pak RW misalkan mengajak teman-teman Lanut untuk ikut bergabung di lapas ini, dari teman-teman Lanut apa ada Pak yang merespon? Kalau teman Lanut apa ya, dengan saya sudah sebenarnya putus hubungan ini. Oh gitu ya.
kebetulan dan landuknya sekarang itu kan Pak Ferlianto. Ya, Pak Ruan. Kebetulan teman saya itu. Pak Ferlianto. Ya, teman-teman waktu itu masih aktif itu. Iya, iya. Kebetulan dia punya lahan di atas pemandian. Oh, Kebetulan diserahkan ke saya, juga dari ibu dan ke saya. di mana Pak? Di Di atas pemandian. pemandian. Di Dedes. Oh, dia punya lahan di situ. Iya. Ya, rencana untuk apa rencana ini? Lalu itu untuk simpanan aja lah untuk kegiatan kita nantinya akan pensiun. Oh, gitu. Dan kebetulan saya suruh mengerjain di situ, dan saya juga punya tanah di atas juga. Kalau sementara dianukan apa? Dipakai apa? Kebetulan baru sekarang ini ditanami seperti jahe, terus lombok rencana sama singkong sama betul. Betul. Ya, 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 ya. Asik Pak ya. Ya semoga dengan apa, saya memang sangat berharap Pak ya. Jadi para pensiunan tadi ya, pensiunan apa saja ya di saat masih menerima gaji pensiun dari negara tadi ya, marilah ya kita isi kekosongan tadi ya dengan berkegiatan sosial seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana setelah masa tua itu justru lebih semangat lagi ya bergabung ya, bermasyarakat ya, sehingga bisa lebih fresh dan lebih manfaat kan gitu Pak ya. Ya kebetulan saya itu dari aktif ya mengurusi orang, lebih aktif itu urusan dalam. Semenjak sampai saat sekarang saya tetap masih ngurusin orang. Oh gitu ya. Jadi ketua RW, alhamdulillah mungkin dalam tahun-tahun ini harus saya melepaskan RW saya karena saya sudah menjabat sekitar 5 tahun. 5 tahun. Iya, iya, iya. Dan mudah-mudahan ini hasil bumi kita yaitu di pasar pagi kita dananya kita gunakan pembangunan wilayah. Jadi kebetulan RT 1 sama RT 5 itu bila ada pemasukan dari sini kita pasti terima. Oh, jadi ada kontribusi untuk kas gitu Pak ya, kas Iya, nanti RW. kita kembalikan ke wadah lagi untuk pembangunan sektornya. Pembangunan sektornya. Iya, luar biasa. Termasuk ada dana kumpulan dari warga yang dimasukkan kas RW, di sini ada 2, ada kas RW sama kas pasar. Itu kan dijadikan satu, kita bagikan Ya, untuk wilayah ya. RT masing-masing. Iya, iya. Luar biasa ini ya, setelah saya tadi meliput kegiatan pasar minggu ini ya, mulai anak muda sampai lansia kayaknya bergabung ya di kegiatan pasar minggu ini ya, baik yang sudah purna maupun yang masih aktif ya, juga bergabung di kegiatan pasar minggu ini ya. Kayaknya ubur rampenya untuk menuju sukses ini harus bisa, bahasanya gitu Pak ya, harus bisa. Ya mungkin itu Pak ya. Terima kasih atas waktu jenengan ya untuk mengomentari kaitannya dengan program pasar minggu Kertajasa. Nah ini kembali nih saya temui saudara Bahtiar. Saya Pak. Ini Saya tak butuh saya. Sebagai apa Pak saya Pak? Pengunjung. Ini Mas Bahtiar ini ya sebagai pakar teknologi informasi ya. Dia juga punya kompetensi di bidang sinematografi kaitannya dengan produk TV. YouTuber Pak, Info Singosari. YouTuber Singosari. Info Singosari. Oke Mas Bahtiar ya, selamat pagi, sukses ya. Selamat pagi menjelang siang. Menjelang siang. Bagaimana ini pasar pagi minggu ini ke depannya kira-kira dengan kompetensi sampean sebagai YouTubers keinginannya apa? Ya alhamdulillah ya, dengan adanya pasar pagi ini kita berharap ini akan membawa keberkahan untuk Amin. warga khususnya RW 4 RW 3, juga untuk warga Singosari dan untuk para pengunjung yang datang ke sini, juga untuk para pedagangnya. Alhamdulillah, amin, luar biasa ya. Jadi ini salah satu obsesi dari Mas Bahtiar ya, dia sebagai pegiat medsos ya, bagaimana kegiatan pasar minggu ini memang memberikan dampak positif kepada banyak hal tadi. Oke, selain itu dari sisi media ini kira-kira apa yang saya harapkan? Saya kan seorang YouTubers. Ya, karena mungkin kita dulu termasuk untuk merintis ya, tadinya pasar minggu ini sudah mulai tahun 2016. Zamannya Pak Mumu. Pak Pak Mumu Mumu itu yang meminta Oh, saya iya, untuk iya. membuat pasar pasar minggu. kegiatan. Pertamanya di Kertanegara, cuman karena tidak
bahkan saya diminta untuk cari tempat yang lain. Akhirnya di jalan masjid saya lihat arusnya terlalu sempit gitu, ada banyak anak sekolah. Kalau jalan Tumapel itu arusnya terlalu deras di situ. Akhirnya saya punya opsi ya di sini Jalan Kertajasa. Nah di sini banyak pilihan-pilihan untuk jalur-jalur kendaraan yang lewat itu alternatif banyak dan tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas yang ada di jantung kota Singosari. Ya. Nah, saya juga belajar dari pasar minggu yang pernah ada di Randuagung itu di PPAT. Kalau di sana aja jauh dari Keramaian bisa, kenapa di sini nggak bisa? Akhirnya saya kembali lagi ke Pak Camatnya waktu itu. Ya. Mengajukan bahwa Jalan Kertajasa yang paling memungkinkan. Setelah itu kita berkoordinasi dengan warga sekitar dan sampai sekarang ini akhirnya terwujud itu. Ya, alhamdulillah. Ya pasang surut itu ada, tapi ya modal terbesar kita itu sebetulnya semangat dan kebersamaan untuk membangun lingkungan. Itu Pak. Terus terkait dengan YouTubers tadi, kayaknya ini belum ada jawaban ini ya. Kalau saya, Nun Sewu ya, saya sangat berharap ya, karena keberadaan pasar minggu pagi ini gampangannya yang terlibat itu sudah banyak ya, mulai yang muda sampai yang tua sampai aktivis juga ada ya. Saya tadi sempat ngomong-ngomong sebelumnya dengan Pak Gatot ya, saya ingin pasar pagi minggu ini di bidang sinema ini ya, di bidang ini pingin ada platform khusus ya, katakanlah misalkan Pamingker katanya ya, nah, itu kita bikin satu platform ya, YouTube-nya namanya Pamingker ya, misalkan TikTok-nya Pamingker, misalkan Facebook-nya juga Pamingker. Oh iya, ya. Untuk di medsos. Jadi untuk disebarkan kepada masyarakat ya. Jadi Candi Renggo sekarang punya platform khusus terkait dengan pasar minggu pagi ya, namanya ini. Nah, nanti di situ ada kanalisasi informasi, misalkan YouTube nanti kontennya ke apa ya, Facebook apa, TikTok apa, Smack Video apa, misalkan apa dan sebagainya. Nah, sehingga ada kanalisasi. Contoh misalkan khusus TikTok ya, itu misalkan mempromosikan pelaku-pelaku UKM, pokoknya terkait dengan UKM, dan khusus Candi Renggo misalnya, sehingga warga Candi Renggo tadi misalkan mau berpromosi ya, misalkan ada apa segala macam, jadi TikTok, dan ini betul-betul kita viralkan, sehingga masyarakat di saat mau mengawali usaha masuk ke TikTok, supaya bikin konten dianukan di TikTok, ya, sehingga di sini ada semacam kanalisasi ya, nggak seperti sekarang ini di saat kita melihat TikTok ya, mulai presiden, menteri sampai open BO ya di TikTok, bener nggak? Bagaimana menurut sampean kaitannya dengan kanalisasi informasi ini tadi? Ya mengenai hal itu, dulu ada anak KKN yang dari Brawijaya sama UM ya, ke sini sudah membuatkan, kita sudah tempuh langkah-langkah itu, tapi mungkin karena medsos itu sampai sekarang ya belum seramai yang kita harapkan, jadi mungkin jangkauannya kurang, jadi ya kita tetap berjalan untuk offline dulu seperti ini tanpa harus mengandalkan kanal. Kanalisasi itu sudah kita lakukan, sudah dibantu oleh anak-anak Brawijaya dulu membuatkan informasi baik di medsos maupun publikasi di media. Itu sudah dilakukan, cuman ya sejauh ini hasilnya ya adalah walaupun kurang maksimal, tetap punya pengaruh. Mungkin karena juga di tempat lain juga ada semacam pasar minggu ya, tempat wisata belanja yang seperti ini. Namun demikian itu bukan satu alasan untuk menyurutkan semangat kami. Harus ya. Tetap kita, ya itu tadi, karena semangatnya kebersamaan dan itu tadi semangat pantang menyerah. Makanya saya tadi kan sempat ngomong sama Pak Gatot ya, kaitannya dengan bagaimana biar nggak terkesan bahasa itu monoton. Oh iya, kalau hal itu sudah kita programkan dari dulu. Sebenarnya ini kan pasar seni wisata budaya, dan kita terbuka dengan pihak manapun untuk bekerja sama.
terutama untuk sponsor ya, sponsor itu nggak harus dari swasta, dari pemerintah pun. Kita berharap dinas pariwisata dan kebudayaan itu juga ikut berperan di sini. Mungkin dari dia, pemerintah. ya binaannya kan banyak. Dari pemerintah itu ya non sewu ya. Pemerintah itu kan jarang yang berpikir ideal ya. Di saat kita itu orang-orang ideal, mau berharap itu kayak tangel lamun. Kalau saya itu lebih begini Mas ya. Saya kan mengharapkan adanya sponsorship. Ya kan? Di saat kita bicara sponsorship jangan mengharapkan dari pemerintah dulu, ya. Ya apapun itu dah, nggak hanya sponsor juga, pendampingan itu juga. Oke, maksudnya gini Pak, kita membuka peluang kerjasama itu dengan siapapun. Kalau itu membawa lebih baik, why not? Lebih baik, why not? Kita buka sama siapapun. Kalau misalnya ada kelompok UKM yang misalnya mereka punya kelompok terus mendirikan dari sini, ini kelompok UKM dari sini. Monggo kita open. Ya, makanya kan gini ya. Pertama itu gini Mas ya. Kita butuh yang namanya sebuah variasi ya, atau misalkan sebuah semacam terobosan ya, inovasi itu yang kekinian ya, dan seolah-olah betul-betul recommended. Pengertiannya begini, makanya saya sarankan ya punya platform khusus ya Pak. Memang ya. Di era milenial ini kita harusnya bisa memanfaatkan situasi. Jadi Ya, misalkan ya Pamingker ya, salah satu platform khususnya YouTube punya namanya YouTube Pamingker misalnya. ya. Itu bisa menjadi parameter di saat sampean pingin mendapatkan support misalkan dari UKM. UKM deloken Pamingker. Wih. Kan gitu. Yang kita sudah lakukan itu masuk dalam program profilisasi sebetulnya. Gitu ya. Sudah dilakukan. Nah, kita sudah mengajukan kerjasama dengan UB sudah. Hanya actionnya mungkin. Ya, semoga belum aja. maksimal, maksudnya belum maksimal. Kayaknya tadi saya dengan Pak Gatot tadi nyambung ya. Jadi adanya satu platform khusus ya untuk mengangkat Pamingker ini ya. Jadi bagaimana nanti kaitannya dengan Basar ini bisa menjadi rujukan. Ya. Kalau sudah menjadi rujukan berarti kan harus ada yang dicontoh. Sing tak contoh sing kaya apa Candi Renggo ini. Oh ternyata pasar minggu yang ada di Candi Renggo ini mulai YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, TikTok-nya semuanya satu nama Pamingker semua. Ini salah satu platform yang akhirnya mau menyontoh yo gawe yang ini kira. Nah terus ada Pak sudah. Terus ada kanalisasi. Ini mulai disosialisasikan. Misalkan Instagram khusus apa? Khusus pelaku profil usaha Candi Renggo ada di Instagram. Khusus profilnya. Misalkan seperti itu, ya. Misalkan kegiatan untuk YouTube. YouTube kan. Oke, itu Mas Bahtiar ya. Saya tadi alhamdulillah ya sudah menemui beberapa pihak ya. Mungkin nanti jenengan bisa mengevaluasi ya. Jadi harapannya Pak RW, terus dari Pak Gatot ya. Terus juga mungkin usulan-usulan saya itu nanti bisa sampean rumuskan ya. Sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang kita ada materi-materi yang lebih ini lagi. Lebih jos lagi. Ya, terima kasih masukannya Pak. Kita tampung terus kita open. Harus ya. Iya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya untuk liputan pagi menjelang siang di Pasar Minggu Pagi Pamingker, Kertorejo.